Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tarisa Rahmawati dengan NPM 101200015 dari kelas C3 Manajemen. Di video kali ini saya akan membahas anggaran bahan baku beserta soal dan jawabannya. Bahan baku yang digunakan untuk proses produksi terdiri dari bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung adalah bahan baku yang secara langsung berperan dalam proses produksi dan mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah produk yang dihasilkan. Bahan baku tidak langsung adalah bahan baku yang secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi. Anggaran bahan baku merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung, sedangkan kebutuhan bahan baku langsung akan direncanakan dalam anggaran biaya overhead pabrik. Dengan demikian, anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih terperinci mengenai penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan dating. Tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku langsung. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku langsung yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku langsung. Yang keempat, sebagai dasar penentuan harga pokok produksi, yaitu memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku langsung dalam proses produksi. Yang kelima, sebagai dasar melaksanakan fungsi pengendalian bahan baku langsung. Elemen anggaran bahan baku. Yang pertama, anggaran kebutuhan baku langsung. Yang kedua, anggaran yang disusun untuk merencanakan kualitas fisik bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode yang akan dating. Yang ketiga, anggaran pembelian bahan baku langsung. Yang keempat, anggaran yang disusun untuk merencanakan kualitas fisik bahan baku langsung yang harus dibeli pada periode yang akan dating. Yang kelima, kebijakan perusahaan terhadap persediaan bahan baku, yang pada umumnya dipengaruhi oleh fluktuasi produksi, fasilitas tempat penyimpanan, risiko kerugian, biaya-biaya penyimpanan, tingkat perputaran persediaan bahan baku, lead time, dan modal kerja yang dimiliki. Dalam penyusunan anggaran pembelian bahan baku, yang penting harus diperhatikan adalah jumlah yang paling ekonomis. Untuk menghitung EOQ atau Economic Order Quality, biasanya dipertimbangkan dua jenis biaya variabel, yaitu yang pertama, biaya pemesanan ordering cost. Yang kedua, biaya penyimpanan carrying cost yang berubah-ubah sesuai dengan jumlah bahan baku yang disimpan. Nah, di sini ada contoh soal yang akan kita bahas. Baik, kita akan mulai membahas dari soal yang pertama, yaitu tentang anggaran penjualan dari data yang telah disediakan. Nah, untuk yang pertama, ada bulan Januari. Mengapa yang Bojong Soang itu 750? Karena penjualan bulan Januari itu kan 1.200. Oleh karena itu, 1.200 dikali dengan 60%, maka hasilnya adalah 720. Begitupun dengan yang Dayeuhkolot sampai bulan Juli. Sekarang kita beralih ke nomor soal 2, yaitu mengenai anggaran produksinya. Nah, di sini kita lihat bahwa periode bulan Januari itu penjualannya sebesar 1.200. Sedangkan persediaan akhirnya kita mengambil dari tabel nomor 1 tadi di bulan Februari yang Dayeuhkolot sebesar 1.000. Sebagai persediaan akhir periode bulan Januari. Nah, sedangkan kebutuhan itu jumlah dari penjualan dan persediaan akhirnya. Jadi sebesar 2.200. Sedangkan untuk persediaan awal untuk periode bulan Januari didapat dari soal, yaitu persediaan awal yang 1 Januari 2023, yaitu sebesar 2.000. Nah,
produksinya 200 karena kebutuhan dikurangi persediaan awal sama dengan 200. Selanjutnya di soal nomor 3, kita diminta untuk membuat anggaran kebutuhan bahan baku X, Y, dan Z. Periode bulan Januari sampai Juni, untuk periode bulan Januari ini produksinya kan sebesar 200, sesuai dengan yang kita hitung tadi di tabel nomor 2. Nah, untuk X, Y, dan Z sendiri sudah diketahui di soal, yaitu sebesar 4 buah, 3 buah, dan 5 buah. Jadi kita tinggal mengalihkan saja. Seperti kebutuhan bahan baku, X berarti 200 dikali 4 sama dengan 800. Untuk Y 200 dikali 3 sama dengan 600, dan untuk yang Z 200 dikali 5 sama dengan 1000. Di soal nomor 4, kita diminta untuk membuat anggaran pembelian bahan baku X, Y, dan Z. Periode bulan Januari sampai dengan Juni, bisa kita lihat di sini ada tabel pembelian bahan baku X. Di periode bulan Januari ini, kebutuhan produksi X, Y itu kan sebesar 800, persediaan akhirnya sebesar 52.000. Maka kebutuhannya 800 ditambah 52.000 sama dengan 52.800. Sedangkan persediaan awalnya kan 50, maka unitnya adalah 52.800 dikurangi 50.000 sama dengan 2.800 dikali dengan 30. Maka hasilnya adalah 84.000 rupiah. Untuk periode bulan Januari, lakukan hal yang sama di bulan selanjutnya. Nah, ada anggaran pembelian bahan baku Y. Untuk pengerjaannya sama seperti pembelian bahan baku yang X tadi. Jadi, periode bulan Januari ini kebutuhan produksinya 600, persediaan akhirnya 41.000. Maka kebutuhannya adalah 41.600. Dari mana? Dari 600 ditambah 41.000. Nah, untuk persediaan awalnya 41.000 berarti unitnya 600 karena 41.600 dikurangi 41.000. Sedangkan harga pembelian bahan baku yang Y ini kan Rp25, jadi 600 dikali 25 sama dengan 15.000. Yang terakhir ada anggaran pembelian bahan baku Z. Cara pengerjaannya juga sama seperti yang sebelumnya. Jadi, untuk periode bulan Januari kebutuhan produksinya yaitu sebesar 1.000. Persediaan akhirnya 70.000. Maka kebutuhannya 71.000. Persediaan awalnya 70.000. Di unitnya 6.000. Nah, untuk harga pembelian bahan baku ini sebesar Rp15. Maka dari itu 6.000 dikali 15 sama dengan 90.000. Dicukupkan sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.